Ayat kelima sudah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa, betul-betul berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan kata-kata, dan didengar oleh telinganya dari Musa. Jangan terbalik. Jangan mau mengikuti syubhatnya orang-orang Jahmiyah. Mereka membaik. Bukan Allah yang bicara, tapi Nabi Musa. Allah yang mendengarkan. Tentu ini tidak ada keistimewaan sama sekali. Ngapain mesti Nabi Musa? Kita juga bisa. Apakah ketika sekarang kita bicara, mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah nggak dengar? Tentu Allah dengar. Kalau Nabi Musa yang berkata, Allah yang dengar, tentu kita semua juga bisa. Bukan begitu. Yang benar, yang bicara adalah Allah. Nabi Musa yang mendengar. Itu ayat ke-5. Sekarang ayat ke-6. Minhum man kallama Allah. Surah Al-Baqarah 293. Di antara mereka siapa? Mereka para nabi. Man kallama Allah. Ada dhamir mutasil yang dihilangkan. Man kallama Allah. Punya dihilangkan. Ada sesuatu di sini. Minhum man kallama Allah. Di antara para rasul itu ada yang Allah ajak bicara. Berarti banyak nabi, banyak rasul yang tidak Allah ajak bicara. Tidak semua rasul. Kemarin kita sudah hitung dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Jadi adapun Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Harun, enggak ada riwayat. Ya, bukan berarti cuma 4 atau 5 itu. Mungkin ada yang lain, hanya tidak diceritakan. Ya. Intinya ada nabi yang pernah mendengar suara Allah, ada nabi yang belum pernah mendengar suara Allah. Kalau suara itu wahyu, mustahil. Tentu seluruh nabi, seluruh rasul pasti dapat wahyu. Lewat siapa? Lewat Jibril. Adapun langsung itu firman Allah, ucapan Allah, kata-kata Allah bisa dihitung. Yaitu Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan beberapa. Ini salah satu dari minhum man kallama Allah. Di antara para rasul itu ada yang Allah ajak bicara.
mendengarkan ucapan. Al-ayatus sabi'ah, ayat yang ketujuh. Walamma jaa Musa, tatkala Musa datang untuk apa? Limiqatina, untuk miqat. Kita tahu apa yang dimaksud dengan miqat. Pertemuan. Kalau miqat haji, miqat umrah tentu batas yang telah ditentukan. Miqat ada dua, miqat zaman, miqat makan, miqat tempat, miqat waktu. Untuk haji Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka memulai haji dari Ramadan belum bisa, memulai haji dari Sya'ban belum bisa, memulai haji minimal Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang jarang ya. Umumnya sudah masuk Dzulhijjah atau sudah dekat-dekat Dzulhijjah, akhir Dzulqa'dah. Itu miqat. Di sini pertemuan dengan Allah. Tatkala Musa datang untuk bertemu dengan kami, dengan Allah. Awas, jangan sampai lupa kaidah kami, saya, kami, aku, kami. Ini jangan dibahas, jangan dipermasalahkan. Karena manusia yang sangat benci kepada Al-Quran, hobinya menyudutkan Rasulullah, mengkritik Nabi, tidak pernah mengkritik dari jurusan ini. Siapa? Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab kalau turun ayat yang kira-kira bisa dikritik, kritik. Jadi, menyalahkan, memojokkan, menghina. Adapun dari jurusan aku, kami tidak dikritik oleh Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab hobinya mengkritik Al-Quran. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini dikritik oleh Abu Jahal Abu Lahab. Abu Jahal Abu Lahab mengatakan bahwa Muhammad tidak berpendirian. Muhammad bin Jalil. Kenapa? Kata Muhammad, Tuhan itu satu, Allah. Tapi ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Katanya Tuhannya satu, Allah. Kenapa ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, ada Al-Quddus? Lihat. Karena Abu Jahal Abu Lahab memang hobinya mengkritik, menyudutkan, memojokkan, menghina Nabi Muhammad SAW, ikut ayat-ayat Al-Quran. Tetapi dalam hal Allah menyebut dirinya dengan kami, nahnu, tidak dikritik oleh Abu Jahal Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Jahal Abu Lahab asli orang Arab, tahu betul apa perbedaan ana, nahnu, ni, na. Gak masalah bagi orang Arab satu orang menyebut dengan dirinya kami. Tidak ada syubhat pada diri Abu Jahal Abu Lahab dari arah sini. Oh, berarti Allah itu mengajak serta para malaikat. Kan sering kita dengar. Allah itu tidak maunya sendiri, tidak diktator, tidak sendirian mengajak para malaikat. Maka Allah mengucapkan kami, nahnu. Tidak ada ucapan seperti itu keluar dari mulut Abu Jahal Abu Lahab. Bagi Abu Jahal Abu Lahab, satu orang menyebut dirinya nahnu, kami, na, itu biasa.
Maka Allah yang memang hanya satu kok menyebut dirinya nahnu, nah kami, ini biasa, nggak masalah. Ya. Walamma jaa Musa limiqatina, tatkala Musa datang kepada kami untuk bertemu dengan kami, Allah, wa kallamahu rabbuh, lalu Tuhannya berbicara dengan dia. Ini kalimat, ini susunan kata yang membungkam hujah orang-orang Jahmiyah yang diikuti oleh sebagian Mu'tazilah, bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang membaca wa kallamallahu Musa dibaca dengan wa kallamallah. Membaca wa kallamallahu diganti dengan wa kallamallah. Orang Jahmiyah, sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah punya hujjah, karena memang bacaan itu ya sering, sebagaimana sering kita bahas, ada kalanya wadduha, ada kalanya wadduhi, ada kalanya ihdinas siratal mustaqim dengan shad, ada kalanya ihdinas siratal mustaqim dengan sin, ada kalanya ihdinas siratal mustaqim, ada kalanya uswatun hasanah, ada kalanya iswatun hasanah, ada kalanya ulaika hum khairul bariyah, ada kalanya ulaika hum khairul bariyah. Namanya bacaan. Oleh karena itu wa kallamallahu dibaca dengan wa kallamallah, ini mungkin. Dan secara arti jauh sekali. Kalau wa kallamallahu, Allahnya sebagai apa dulu? Sebagai fa'il. Allah yang berbicara. Tetapi kalau wa kallamallah berarti Allah sebagai maf'ul. Allah yang diajak bicara. Berarti yang bicara Nabi Musa, bukan Allah. Allah yang dengar. Itu kalau wa kallamallah. Dan bisa saja kan dibaca dengan wa kallamallah, karena bacaan-bacaan tadi walaupun itu salah gitu. Setidaknya mereka punya hujjah. Jahmiyah, sebagian Asy'ariyah, Maturidiyah punya hujjah dengan membaca wa kallamallah. Tetapi dengan Al-A'raf 143 ini yang sedang kita bahas ini, ayat ke-7 ini, habis mereka, bungkam mereka. Menanglah ahlus sunnah, berbahagialah ahlus sunnah, menangislah mereka, tertampar mereka dengan kalimat ini, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Enggak mungkin dirubah dengan rabbahu, rusak. Sebab wa kallamahu ada dhamir hu di sini, kembali ke siapa? Tentu kembali ke Musa. Musa yang diajak bicara. Rabbuhu, Tuhannya. Kalau diganti dengan rabbahu, yang belajar bahasa Arab awal-awal juga tahu dia rusak ini rabbahu. Ya, kecuali wa kallamahu nya enggak ada, wa kallama rabbahu. Kan mereka tidak sanggup menghilangkan dhamir muttasil hu. Sudah masyhur. Diam mereka. Inilah firqah dolal di muka bumi ini. Ketika mereka punya hujjah, ketika mereka punya dalil, maka dalil itu akan dipatahkan oleh dalil lain. Beda dengan ahlus sunnah. Ahlus sunnah punya dalil, ketemu dalil yang lain mendukung, ketemu dalil yang lain lagi lebih mendukung lagi, dan begitu seterusnya. Itulah ahlus sunnah. Beda dengan firqah. Sepertinya dia punya dalil, seperti Khawarij. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Mereka punya dalil. Ya, begitu berhadapan dengan ayat-ayat,
Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, hancur. Ketika ada dua orang mukmin, dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan, lihat, berbunuh-bunuhan, saling berperang, Allah bilang apa? Allah bilang masih muslim, masih mukmin. Jelas sekali, hancur. Kan bagi Khawarij dosa besar itu kafir. Ketika orang membunuh, tentu tidak berhukum dengan hukum Allah. Mana ada hukum Allah membolehkan membunuh? Berarti membunuh kafir. Membunuh itu kafir. Tapi kenapa Allah nggak bilang kafir di surat Al-Hujurat kan? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila dua kelompok kaum muslimin saling berbunuh-bunuhan. Lihat, saling berbunuh-bunuhan, oleh Allah masih dibilang dua muslim, dua mukmin. Hancur kan? Itu baru satu. Masih ada belasan lagi ayat hadis, puluhan hadis yang mendukung wa in ta'ifatani ini. Ya. Termasuk jamiah di sini. Dengan An-Nisa 164 masih bisa berklik. Dengan Al-A'raf 143 bungkam, diam, tidak bisa bicara. Dan begitulah Ahlus Sunnah, selalu membuka. Dan itu makna la yadurruhum man khadalahu. Ahlus Sunnah tidak akan dimudaratkan oleh siapapun di luar Ahlus Sunnah. Tidak mungkin. Ya. Hujahnya, dalilnya. Tapi ini jangan dipulangkan kepada seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai. Ya, ada seorang ustaz Ahlus Sunnah, ustaz salaf, debat dengan ustaz Mu'tazilah atau Jil, ustaz Ahlus Sunnah kalah. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau orang per orang jangan dijadikan patokan. Mungkin saja. Mungkin dia kurang berilmu, mungkin dia emosi, mungkin dia kurang wawasan, mungkin dia kurang bacaan, bisa saja. Kan dia nggak mungkin dia sebagai wakil Ahlus Sunnah. Kecuali yang betul-betul ahli. Ya. Kalau dikatakan wakil Ahlus Sunnah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, iya. Tapi kalau Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C sebagai wakil Ahlus Sunnah, tentu tidak bisa. Oleh karena itu taat, ya. Cukup kita berdakwah, sebagaimana mereka berdakwah. Debat di depan umum, sok-sokan, sudah. Ya. Jangan hobi seperti itu. Ada sesuatu, ada kebanggaan ketika menang, ada rasa malu ketika kalah di depan umum, maka para ulama menghindari. Masih ingat Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi kan? Bagaimana di hadapan Imam Syafi'i? Di depan umum apa tidak? Tidak. Di dalam rumahnya Imam Syafi'i. Sering kita bahas kisah ini. Kisah yang luar biasa, menakjubkan. Kita faham, kita tahu seperti apa Imam Syafi'i. Hujahnya, istidlalnya luar biasa. Afadat hadhil ayat, ayat di atas mengandung fawaid, berfaedah. Annal kalam yata'allaqu bi masyiatihi, bahwa ucapan Allah itu terserah Allah. Terserah Allah, bukan terserah seorang nabi, bukan terserah seorang rasul. Maunya nabi, maunya rasul, bahkan maunya kita. Allah berbicara di hadapan kita. Antum mau gak
dengar suara Allah? Tentu mau sekali. Barangkali akan terngiang seumur hidup. Mau berbuat maksiat, mau nipu, mau korupsi, mau bohong, mau selingkuh, barangkali akan kita batalkan. Atau mungkin nggak ada kepikiran ya, karena kita pernah mendengar suara Allah, ya, nggak kepikiran oleh kita untuk berzina, untuk minum khamar, untuk berjudi, untuk ninggalin sholat, bahkan untuk terlewat sholat malam barangkali kita rugi sekali, tidak mau sekali, takut sekali. Ya, kalau kita pernah mendengar suara Allah, tapi itu kan maunya kita. Jangankan maunya kita, maunya para nabi, para rasul saja Allah tidak kasih. Terserah siapa yang Allah pilih untuk mendengar suara dia, terserah dia, terserah Allah. Bukan terserah Nabi Musa, bukan terserah Nabi Ibrahim, terserah. وذلك لأن الكلام صار حين المجيء. Ucapan Allah itu terjadi setelah datang. Ada hubungannya dengan datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang tadi? Nabi Musa. Walamma jaa Musa, tatkala Musa datang. Gitu. Jadi Allah nunggu dulu Musa datang, baru Allah bicara. Ini berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah. Asy'ariyah beranggapan bahwa firman Allah itu apa? Firman Allah itu sudah ada semenjak langit dan bumi ini belum ada. Jadi sudah selesai, azali istilah mereka. Jadi ketika manusia sudah diciptakan, sudah tidak ada firman Allah lagi. Firman Allah itu dulu. Ya. Tentu bertentangan dengan ayat ini. Kapan Allah berfirman? Kapan Allah berbicara? Ketika Musa datang. Ketika Nabi Musa belum datang, masih di rumah, baru siap-siap mau berangkat menuju tempat ini di sebelah kanan bukit Tursina. Nabi Musa baru keluar rumah, Allah belum bicara. Berarti kapan Allah bicara? Jawabnya, jawaban paling tepat, kapan Allah bicara? Terserah Allah. Terserah Allah kapan. Sekarang Allah mau bicara, bisa. Dan setiap hari Allah berbicara, cuman tidak dengan kita. Ya, kita semua tidak kenal. Jibril yang kenal, malaikat penjaga rahim yang kenal. Ketika ada janin berumur 120 hari, Allah berbicara, Allah berfirman, mengatakan tentang apapun yang akan didapati oleh calon manusia itu. Umurnya, rezekinya, jodohnya, amalnya, ininya, itunya, Allah ucapkan persis seperti apa yang akan terjadi. Ya, jam sekian dia begini, lalu 5 menit kemudian dia begini, ya, kemudian 10 menit lagi dia begini, terus ditulis oleh malaikat itu. Allah berbicara terus. Seorang manusia dari dia lahir sampai dia mati, semua diucapkan oleh Allah apa yang akan dilakukan, dialami oleh calon manusia ini. Adakah yang terlewat? Tidak. Sekedar menguap, ya, sekedar mengucapkan aduh, jam sekian, menit sekian, dia menguap, ya, semuanya sudah dicatat. Apa itu pada firman? Firman. Bagaimana kaum Asy'ariyah Maturidiyah membatasi bahwa firman Allah itu dulu qadim,
Salah satu istilah mereka, bid'ah mereka, kalamullah qadim, bukan jadi. Kalamullah itu dulu, nggak baru. Ya gimana? Kalau hari ini ada janin umur 4 bulan 120 hari di perut seorang wanita, kan baru berarti. Lalu bagaimana ketika Allah mencintai seseorang? Allah panggil Jibril. Apa kata Allah? Allah berbicara, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Cintailah si fulan olehku. Apa ini? Ucapan. Kapan? Sekarang ini. Masa kita ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Sekarang, besok, lusa. Kan pasti ada di muka bumi entah berapa miliar kaum muslimin yang dicintai oleh Allah. Dan tidak tertutup kemungkinan nama antum disebut. Enggak mustahil. Nama antum disebut oleh Allah. Wahai Jibril, aku Allah mencintai si fulan. Nama antum yang disebut. Ya. Sementara nama antum disebut oleh Pak Presiden di depan para menteri, kira-kira mustahil? Kayaknya mustahil ya. Nah, kita ini siapa sih? Konglomerat bukan, seorang ahli bukan, IQ-nya jauh di atas rata-rata juga bukan. Ya, kayaknya mustahil. Adapun Allah yang menyebut tidak mustahil. Tidak mustahil. Kita boleh berharap. Adapun nama kita disebut oleh seorang presiden, kayaknya enggak berharap. Enggak berharap kita. Adapun nama kita disebut oleh Allah di hadapan Jibril, berharap kita boleh dan kita boleh bersemangat. Kenapa tidak? Ya. Antum sudah senang sekali mendapatkan seorang wanita cantik untuk antum jadikan calon istri. Sudah suka sama suka, mau sama mau. Ya. Lalu ibu antum bilang, jangan. Jangan. Ibu nggak rela, ibu nggak setuju. Ya. Antum kecewa sekali, tapi antum taati ibu antum. Ya. Barangkali hal seperti ini yang menyebabkan Allah menyebut nama antum di hadapan Jibril. Ya. Tidak tertutup. Ya. Maka jangan pernah putus asa menjadi manusia baik di hadapan Allah. Jangan pernah. Ya. Untuk urusan akhirat jangan pernah putus asa. Untuk dunia bolehlah. Ya. Antum biologi dapat 5. Ya. Antum putus asa jadi dokter, boleh? Ya boleh. Justru kalau antum nggak putus asa jadi dokter, nggak menerima kenyataan. Biologi nggak pernah dapat 7, ya kan? Matematika merah terus, antum, wah nggak bisa, saya harus jadi dokter. Maksain. Ya, stres bisa. Kan kemampuan beda-beda. Kemampuan manusia beda-beda. Kita harus ada. Jangan kayak sebagian orang tua hari ini. Udah tahu anaknya begini tapi dipaksakan. Kasihan anaknya. Kasihan. Kan anak-anak itu, manusia itu banyakan yang super apa banyakan yang biasa-biasa saja. Biasa. Antum jangan benar mentang-mentang orang Jepang, mentang-mentang orang Amerika pasti cerdas. Enggak. Banyakan yang biasa, yang super bisa diikut. Ya, hadapi kenyataan. Ada
Adapun antum bercita-cita begitu tingginya nama antum disebut oleh Allah, ini tidak mustahil, ini mudah, antum bisa lakukan. Jadi contoh saja tadi, antum batalkan keinginan antum yang luar biasa antum sukai karena menghargai ibu, dilarang ibu antum luar biasa. Ini contoh saja. Ya. Banyak yang bisa antum lakukan, bisa, betul-betul bisa. Ya. La sabiqun 'alaiha, tidak mendahului. Jadi Musa belum datang, Allah sudah bicara, ya tidak mungkin. Ya, apalagi Musa belum lahir, Allah sudah bicara seperti itu, ya nggak mungkin juga. Semakin jelas menunjukkan bahwa firman Allah, ucapan Allah itu bimasyiati, terserah Allah. Fadalla hadza ala anna kalamahu yata'allaqu bimasyiati. Betul-betul ucapan Allah itu terserah Allah kapan mau dilakukan. Fa yubtilu bihi qawla man qala. Hal ini membatalkan, membantah ucapan orang yang mengatakan inna kalamahu wal ma'nal qaim bin nafs, bahwa yang dimaksud ucapan Allah di sini adalah makna yang berdiri sendiri. Ini Asy'ariyah tadi. Ya. Artinya bukan Allah berbicara detik itu didengar oleh Nabi Musa. Intinya mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Allah berbicara lalu didengar oleh Nabi Musa. Ini berat bagi mereka. Berat bagi mereka. Adapun bagi Ahlus Sunnah tidak berat, ya enteng-enteng saja. Ya kenapa? Emang ayatnya begitu? Emang Allah berbicara dan didengar oleh Nabi Musa di Bukit Tursina? Mau apa lagi? Jadi mereka nggak terima. Kalau Tuhan kok kedengaran suaranya, intinya di situ. Kok jadi kayak dongeng-dongeng, jadi kayak para dewa gitu kan, berbicara didengar oleh para malaikat, didengar oleh para pendeta gitu kan. Ini mereka terkena syubhat. Kama taqulu al-Asy'ariyah. Yang berpendapat seperti itu Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah. Dinisbatkan kepada Abu Hasan, bukan Abu Musa, Abu Hasan. Walaupun sama-sama al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari, bukan Abu Musa al-Asy'ari. Wa fi hadhihi al-ayati ibtalu za'mi man za'ama anna Musa faqat huwa alladhi kallama Allah. Ayat di atas membantah orang yang beranggapan bahwa yang pernah diajak bicara oleh Allah hanya Nabi Musa. Maka Nabi Musa disebut sebagai kalamullah. Kan Nabi Isa, Nabi Ibrahim bukan kalamullah. Nabi Adam, Nabi Muhammad bukan kalamullah. Yang kalamullah cuma Nabi Musa. Berarti yang pernah diajak bicara oleh Allah, yang mendengarkan suara Allah langsung cuma Nabi Musa. Betul apa salah? Salah. Mana yang menyalahkan? Ayat tadi. Ayat tadi. Ya. Minhum di antara mereka man kallamallah. Dan juga membantah orang yang
mengatakan bahwa Allah mansub di sini wa kallamallaha, dibantah dengan Al-A'raf tadi. Ya. Bantahan yang salah, ucapan yang salah, bacaan yang salah. Wa kallamallaha. Yang betul sekali lagi wa kallamallahu. Karena qiraah itu kan ada yang salah. Istilahnya ada yang syad. Wa nadainahu min janibit tur. Ini ayat ke-8 surat Maryam ayat 52. Wa nadainahu, kami panggil dia, kami seru dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia Nabi Musa. Luar biasa. Kisah tentang Nabi Musa bertebaran di Maryam, di Al-Anbiya, di Al-Baqarah bertebaran. Dan nama paling banyak gitu. Nama paling banyak di Al-Quran siapa? Musa. Antum boleh hitung. Wa idh qala Musa, wa idh qala Musa, banyak sekali. Lebih banyak dari nama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa dihitung. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya, sedikit sekali. Ya. Kalau nama Muhammad itu sedikit sekali. Kalau dhamir banyak sekali. Nabi Musa kalah. Ya. Kalau dhamir terbanyak Nabi Muhammad. Pakai u, pakai k. Dhamir. Pakai huwa. Ya. Abasa wa tawalla, kan fa'il di situ. Fa'ilnya huwa. Huwa siapa? Huwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala taqulanna, jangan engkau berbicara. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali, ratusan. Lebih banyak dari Nabi Musa. Kalau dhamir bisa mustatir, bisa munfasil, bisa muttasil. Dhamir kan ada 3. Ya kan? Ada munfasil, ada muttasil, ada mustatir. Kalau di kita kan cuma kata ganti saja. Ya. Adapun nama yang terbanyak adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di antaranya itu wa nadainahu min janibit tur. Kami seru dia, kami panggil dia di sisi At-Tur, nama sebuah gunung, lebih tepatnya bukit ya. Karena bukit-bukit di negeri Arab sering disebut sebagai jabal. Ya, kita stop dulu. Kita lanjutkan sebentar ayat ke-8. Wa nadainahu min janibit tur. Ayat. Kami seru dia, kami panggil dia dari sisi sebelah kanan bukit Tursin. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia, kepada kami. Najiyya, lalu kami berbisik-bisik. Berarti ada 2 sifat di sini. Ada 2 sifat. Sifat pertama memanggil, menyeru. Kalau istilah kita dengan suara keras. Sifat kedua berbisik. Berbisik biasanya dekat. Ini menunjukkan bahwa kita dengan Allah itu bisa dekat, bisa jauh. Antum tahu kapan kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah? Kapan? Sujud. Saat kita sujud, itulah saat di mana kita sedang dekat sekali dengan Allah. Maka fa'aktsirud du'a fis sujud. Perbanyaklah berdoa, perbanyaklah meminta
di saat sedang sujud. Kapan kita jauh dari Allah? Kita berada jauh sekali dari Allah. Kapan? Ketika kita sedang berbuat maksiat, apapun bentuk maksiat itu. Semakin besar maksiat itu, semakin jauh kita dari Allah. Apa? Kemaksiatan terbesar syirik. Maka ketika seseorang berbuat syirik, dia sedang berada di tempat paling jauh dari Allah. Berarti Allah bisa dekat dengan kita, bisa jauh. Allah bisa datang kepada kita dengan berlari. Kita mendekat Allah dengan berjalan. Allah mendekat kepada kita dengan berlari. Kita mendekat kepada Allah sejengkal, maka Allah mendekat ke kita sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat ke kita sedempa, dan begitu seterusnya. Allah lebih bisa membalas. Fahadhihi al-ayatu mimma yadullu ala anna Allah yatakallamu kaifa syaa munadatan kana al-kalam aw munajatan. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah betul-betul berbicara, terserah Allah bagaimana caranya, kapan waktunya, di mana, terserah. Hanya yang disebut, salah satu yang disebut di Bukit Tur Sinai. Adapun kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa tidak disebut. Kepada Nabi Musa disebut. Kepada Nabi Muhammad SAW disebut di Sidratul Muntaha. Kita bersoal jawab. Apakah perbuatan buruk manusia juga termasuk apa yang telah dicatat oleh Allah? Iya. Wa kulla syai'in, segala sesuatu tidak ada perkecualian. Yang baik, yang buruk, yang besar, yang kecil. Ahsaynahu fi imamin mubin. Telah kami catat, telah kami tulis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sudah ditulis apa belum? Sudah. Abu Jahal, Abu Lahab akan kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah ditulis? Sudah. Semua, tidak ada yang tertinggal. Bagaimana urutannya? Kekhalifahan mulai dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar sampai presiden kita. Itu panjang banget ya. Urutin satu persatu sampai presiden kita, ya. Itu panjang sekali. Dan beda-beda kan masing-masing. Yang dinubuatkan oleh Nabi hanya sifat. Sifat pertama, khilafah ala manhajin nubuwah, kekhalifahan yang berjalan sebagaimana manhaj para nabi. Tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa kita batasi sampai Ali? Karena Nabi menyebut hanya berapa tahun? 30. Kekhalifahanku akan berjalan selama 30 tahun. Tentu kita tahu dari Nabi wafat, dari Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama sampai terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, berapa tahun? Pas 30 tahun.
dari tahun 10 Hijrah sampai tahun 40 Hijrah. Berarti Khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin berhenti pada diri Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah itu apa? Al-Muluk, raja-raja. Sudah bukan khalifah ala manhajin nubuwah lagi, raja-raja. Tentu tidak sebaik yang pertama, tapi tetap baik, tetap boleh. Sebab Nabi tidak berkomentar ini buruk, ini haram, ini batil, tidak. Berarti sistem kerajaan boleh, halal. Ya. Nah, setelah itu akan kembali kepada khalifah ala manhajin nubuwah. Ini yang belum. Ini yang belum. Nanti pasti akan kembali seperti khalifah ala manhajin nubuwah. Apa hukum negeri-negeri Islam melakukan komando memerangi negara-negara kafir? Iya, idealnya seperti itu, tetapi tentu diawali dengan dakwah. Tanpa diawali dengan dakwah, langsung berperang, langsung diserang, tidak boleh. Harus diawali dengan dakwah. Ketika dakwah ajakan mereka, mengajak mereka supaya masuk Islam, kok mereka tidak mau, maka boleh langsung diperangi? Tidak. Ada satu langkah lagi. Bayar jizyah. Setelah bayar jizyah, mereka tidak mau bayar jizyah, baru langkah terakhir diperangi. Kenapa Sahih Bukhari disebut sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran? Tidak tepat ya, kitab paling sahih nomor 2 itu. Kalau sumber hukum ya tidak. Sumber hukum itu setelah Al-Quran ya As-Sunnah. Dan itu pun kan tidak boleh pakai urutan. Nomor 1 apa? Al-Quran. Nomor 2 As-Sunnah. Kemudian nomor 3 nomor 4 tidak boleh. Al-Quran nomor 1, As-Sunnah nomor 2, betul? Salah. Seolah-olah ya Al-Quran dulu nomor 1 nih. Jangan pakai As-Sunnah dulu. Bisa Al-Quran difahami, dipelajari, diamalkan tanpa As-Sunnah? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Gimana caranya? Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Coba amalkan ayat ini tanpa sunnah, tanpa hadis. Bisa apa tidak? Tentu tidak bisa. Jumlah sholat ada berapa? Rukuknya seperti apa? Sujudnya seperti apa? Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Tidak ada di Al-Quran. Maka bareng Al-Quran dan Sunnah bareng. Ya, tidak ada Al-Quran nomor 1, Sunnah nomor 2. Ya. Dan nilainya sama. Membantah satu ayat kufur, membantah satu hadis sahih kufur juga. Ya. Ketika seseorang mengatakan sholat subuh bukan 2 rakaat, sholat subuh itu bukan 2 rakaat tapi 5 rakaat, dia menentang ayat apa menentang hadis? Apa tidak dikatakan kufur? Kufur. Di mana posisi Allah? Posisi bahasanya ya.
Kalau yang dimaksud Aina Allah, maka sudah dijawab oleh seorang sahabat dan sudah dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aina Allah artinya apa? Di mana Allah berada? Kalau maksud pertanyaan di situ, di mana posisi Allah, itu terjemahan dari Aina Allah, jawabnya tadi dijawab oleh seorang sahabat dan dibenarkan oleh Nabi bahwa Allah berada di atas langit, yaitu bersemayam di atas arsy. Arsy Allah di atas langit. Maka jawaban di atas langit sama dengan jawaban di atas arsy. Di atas langit yang dimaksud oleh si budak perempuan itu sama dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan besar. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan hak. Pertanyaan seperti ini tidak boleh diremehkan, dilecehkan. Ngapain bahas gitu-gituan? Udah, imani saja Allah itu ada. Sembahlah Allah, sholatlah, puasalah. Gak usah pakai nanya-nanya di mana Allah berada. Berarti menghina Nabi, melecehkan Nabi, mengkritik Nabi. Karena yang pertama kali bertanya di mana Allah berada adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pertanyaan Rasulullah lalu kita salahkan? Maka orang yang bertanya di mana Allah berada, maka pertanyaan itu adalah pertanyaan hak, pertanyaan besar, pertanyaan Nabi SAW. Dan kita semua harus tahu jawabannya, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Selesai. Ya, itu saja. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum